Halo, kita mulai Mas Dilan ya. Siap, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT pada malam ini kita bisa jumpa, dan mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat Bapak Ibu semuanya. Malam ini saya bersyukur sekali bisa jumpa lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Ini kalau secara online ini juga saya lihat lama sekali kita nggak jumpa, karena yang harusnya hari Rabu kita jumpa, tapi karena banyak sekali aktivitas yang harus saya lakukan, baik itu secara organisasi maupun secara kelembagaan, sehingga hari Rabu saya belum bisa menemani Bapak Ibu sekalian untuk belajar bersama gitu ya, untuk di kelas pengulangan hipnosis. Khusus malam ini Bapak Ibu, khusus malam ini kita akan membahas terkait perkembangan lembaga dan organisasi yang sama-sama kita berkumpul Bapak Ibu. Karena banyak sekali permintaan dari banyak sekali permintaan dari teman-teman, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perkembangan khususnya organisasi profesi kita. Dan malam ini sekaligus kita bahas tentang itu Bapak Ibu. Dan saya senang sekali meskipun mendadak undangannya, tapi hari ini saya lihat cukup banyak teman-teman yang bisa hadir. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas waktunya, kesempatannya untuk kita bisa diskusi bersama. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan ngobrol santai kita malam ini bisa banyak menambah wawasan kita, banyak menambah pemahaman kita tentang hipnotis, profesi kita ini yang saat ini semakin banyak sekali permintaan-permintaan di masyarakat. Untuk itu Bapak Ibu, kita mulai dengan baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, mulai. Amin, terima kasih. Bapak Ibu, untuk khususnya yang baru jumpa ya, yang baru jumpa, saya kenalkan diri dulu Bapak Ibu. Nama saya Vivi Arka, Bapak Ibu. Mungkin untuk teman-teman yang baru join, karena tadi saya intip di layar, banyak sekali teman-teman yang saya baru lihat wajahnya. Dan ini juga saya lihat banyak juga dari daerah-daerah yang saya sendiri belum sempat berkunjung di kota pelatihan. Kenalkan, nama saya Vivi, Bapak Ibu. Untuk di IHC, saya Direktur Indonesian Hypnosis Center. Untuk secara organisasi di Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia, saya terpilih jadi ketua umumnya di Munas, Musyawarah Nasional Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia di Bali pada tahun 2019. Kemudian di Lembaga Sertifikasi Kompeten Hipnotis Indonesia, saya salah satu pendirinya dan ketua Dewan Pengarah di Lembaga Sertifikasi Kompeten Hipnotis Indonesia. Untuk hipnoterapi, saya terregister di Inggris dan Amerika. Saya ngambil 3 spesialisasi, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tentang kecemasan, kemudian tentang kecanduan,
dan yang saya juga dalami yaitu tentang past life regression atau banyak orang pakai digunakan untuk reinkarnasi. Saya ini reinkarnasinya siapa sih gitu ya. Ini hari-hari saya sedang untuk mohon izin sebentar. Sedang untuk lembaga yang Bapak Ibu tekuni saat ini kan ada di Indonesian Hypnosis Center, Bapak Ibu. Jadi Indonesian Hypnosis Center itu apa kan kita pada saat di kelas oleh teman-teman trainer sudah yakin disampaikan bahwa Indonesian Hypnosis Center ini kan sebuah lembaga profesional yang bergerak di bidang pelatihan hipnosis, ya. Sebuah pelatihan bukan hanya di hipnosis yang menggunakan NLP, grafologi, EFT sebagai metodenya. Visi misi kita, Bapak Ibu, memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia tentang manfaat hipnosis dan menjadikan ini sebagai profesi mulia. Banyak sekali yang kita sudah lakukan, Bapak Ibu. Dan untuk menjalankan kegiatannya, Bapak Ibu, IHC ini menggunakan badan hukum bentuknya yayasan, Bapak Ibu, yaitu Yayasan Lembaga Olah Pikir Indonesia. Ini untuk teman-teman yang baru join, ini penting sekali, perlu kami sampaikan supaya paham, karena di lapangan nanti ada saja pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, dari lingkungan kita, terkait lembaga pelatihan yang sedang kita ikuti, kita belajar ini. Bapak Ibu, IHC dalam pelaksanaannya, Bapak Ibu, ini ada 2 izin operasional yang dimiliki, yaitu untuk pelatihan ya. Kita tahu bahwa masyarakat pengguna jasa hipnosis, ya, masyarakat pengguna jasa hipnotis ini kalau kita pilih di lapangan ini ada 2, Bapak, yaitu masyarakat yang ingin belajar bisa menghipnotis, dia ikut pelatihan. Yang kedua adalah masyarakat yang ingin memanfaatkan jasa hipnoterapi. 2 ini yang sangat banyak diminati oleh masyarakat. Meskipun juga ada diantaranya yang lain ya, selain terapi ada forensik hipnosis yang oleh teman-teman aparat digunakan untuk membantu mengungkap kasus gitu ya. Kemudian juga hipnomotivasi yang kita diundang di perusahaan-perusahaan, instansi, lembaga, baik pemerintah maupun swasta untuk hipnomotivasi, itu juga banyak. Tapi mayoritas adalah permintaan untuk terapi, Bapak. Nah, di lapangan, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang pelatihan, itu pintu masuknya adalah lembaga pelatihan. Nah, lembaga pelatihan ini, Bapak Ibu, ada 2. Kalau ikut linknya Kementerian Pendidikan, kita harus memiliki pintu masuknya adalah lembaga kursus dan pelatihan. Kalau pintu masuknya dari link Kementerian Kemenaker, itu pintu masuknya adalah LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. Kemudian terapisnya, ya, lulusannya setelah belajar, itu nanti organisasi bisa memberikan rekomendasi untuk para anggotanya ini bisa buka praktek. Dan buka praktek hipnoterapinya itu dengan dengan rekomendasi dari organisasi dan Dinas Kesehatan Kota Kabupaten domisili Bapak Ibu itu yang akan mengeluarkan STPT-nya, surat terdaftar Bapak Ibu praktek hipnoterapi. Nah, di IHC, Bapak Ibu, lembaga kita ini, Bapak Ibu, sudah memiliki
izin operasional. Jadi bunyinya izin, Pak, bukan hanya badan hukum, ya. Jadi badan hukum itu kayak tadi ya, yayasan. Badan hukum itu bisa bentuknya PT, yayasan, CV dan sebagainya. Nah, kita menggunakan badan hukum yayasan. Nah, dengan badan hukum ini, jika Bapak Ibu ingin ya berusaha gitu ya, misalkan Bapak Ibu ingin membuat rumah sakit, dengan yayasan itu Bapak Ibu harus datang ke Dinas Kesehatan untuk mengajukan izin pendirian rumah sakit. Bapak Ibu dengan badan hukum yayasan misalkan ingin memiliki panti asuhan, Bapak Ibu harus datang ke Dinas Sosial untuk pengajuan izin mendirikan yayasan itu. Nah, karena lembaga pelatihan ini di bawah naungan Kemendikbud dan Kemenaker, kita masuknya adalah di Dinas Kota Pendidikan tempat kantor itu berada atau berdiri pertama kalinya. Nah, kita menggunakan Dikbud dan Kemenaker. Dan alhamdulillah kita sudah memiliki semua izinnya itu, termasuk juga dengan nomor pokok sekolah nasional. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, belajar di IHC ini Bapak Ibu sudah seperti sekolah, Pak. Karena kita sudah disebut sebagai sekolah. Nah, kita tahu kan pendidikan itu ada dua, ada pendidikan formal dan pendidikan non formal. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu formal. Di luar itu disebut sebagai pendidikan non formal. Dan alhamdulillah kita sudah memiliki itu. Kemudian kalau Bapak Ibu buka websitenya Kemendikbud maupun websitenya Kemenaker, itu pada saat kita ketik nama lembaga kita, yaitu muncul di sana, Pak. Di Kemendikbud kita namanya Lembaga Kursus Pelatihan Indonesian Hypnosis Center. Kalau di Kemenaker, lembaga kita namanya Lembaga Olah Pikir Indonesia. Dan alhamdulillah kita sudah muncul di sana. Artinya izin operasional kita sudah lengkap. Kemudian IHC juga sudah kita daftarkan sebagai merek yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi penyalahgunaan terhadap logo IHC ini juga bisa dilaporkan gitu ya jika ada penyalahgunaan yang tidak tepat gitu ya. Tapi kami sangat senang jika alumni-alumni IHC menggunakan logo ini dengan baik gitu ya. Tentunya untuk keperluan-keperluan yang non-profit itu kami sangat-sangat izinkan. Tapi jika ada hal-hal yang terkait dengan profit, ya tolong bisa diinformasikan supaya di lapangan jika ada problem tidak menjadi masalah. Kemudian kita juga di bulan ini mudah-mudahan sudah kita bisa launching, yaitu kita memiliki buletin Bapak Ibu, yaitu KHI, Kabar Hipnotis Indonesia. Dan buletin ini alhamdulillah sudah mendapatkan SK penerbitan dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sehingga jika Bapak Ibu alumni ingin menulis tentang hipnosis dan sebagainya, bisa dikirimkan kepada redaksi kita. Sehingga keilmuan kita terus terupdate. Dan bagi Bapak Ibu alumni juga dipersilakan untuk terus belajar ya melalui buletin ini. Dan tentunya terupdate semua tentang keilmuan hipnosis. Karena Bapak Ibu, main teknologi pikiran ini berkembang terus, Pak, sangat berkembang. Kadang-kadang saya sendiri malu Bapak Ibu pada saat disebut sebagai grandmaster gitu ya. Kadang-kadang saya sendiri juga malu ini karena keilmuan ini terus begitu berkembangnya. Tapi karena komitmen kita bersama bahwa kita harus belajar terus belajar, jadi sama kita bagaimana hipnosis ini bisa kita pelajari dengan lebih luas, kita bisa eksplor lagi lebih dalam lagi, tentunya untuk kebaikan diri, untuk keluarga kita maupun lingkungan kita. Kemudian Bapak Ibu,
alumni kita sudah menyebar rata di seluruh provinsi. Sudah lengkap di 34 provinsi. Jadi untuk teman-teman yang baru join, juga sekaligus kami informasikan untuk rutin berkomunikasi, berdiskusi, kopdar dengan teman-teman yang ada di kota, kabupaten, domisili Bapak Ibu. Juga secara organisasi, organisasi kita juga lengkap di 34 provinsi, sehingga kegiatan-kegiatan rutin juga sudah mulai dilakukan di kota atau provinsi Bapak Ibu. Dan ini harapan kami cara tercepat Bapak Ibu ya, cara tercepat untuk Bapak Ibu bisa belajar Bapak Ibu ya, cara tercepat Bapak Ibu untuk meningkatkan skill Bapak Ibu. Cara tercepat Bapak Ibu mudah praktek, itu paling simpel yaitu rutin berkumpul dengan anggota-anggota itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini dari sisi kurikulum ya. Indonesian Hypnosis Center memiliki kurikulum seperti ini. Jadi pintu masuk Bapak Ibu pada waktu di kelas level 1 itu mungkin fundamental hipnosis gitu ya. Nah, fundamental hipnosis itu bisa apa namanya? Pintu masuknya kalau kelasnya umum itu nama kelasnya adalah instant hipnosis. Kalau pesertanya dokter, perawat, bidan, itu pesertanya adalah kelasnya adalah medical hypnosis. Kalau seluruh pesertanya itu bidan gitu ya, kita bisa langsung bikinkan kelas adalah hypnotic birthing, bagaimana melahirkan tanpa sakit. Kemudian ada hipnosirkumsisi untuk teman-teman dokter bedah ya, untuk teman-teman perawat untuk bisa melakukan hipnohitan gitu ya. Kemudian ada forensik hipnosis. Ini digunakan oleh aparat ya, TNI, Polri, jaksa, hakim, atau teman-teman yang berkecimpung di dunia atau pimpinan perusahaan yang harus betul-betul paham tentang kondisi anak buahnya, kejujurannya, dan sebagainya, bisa mengikuti kelas forensik hipnosis. Kemudian ada kelas metafisika hipnosis. Ini adalah standar level 1 kalau boleh di leveling. Kemudian ada kelas advanced hipnoterapi level 2. Nah, level 2 ini fokusnya adalah ke apa namanya? Ke penyembuhan. Fokus penyembuhan kita adalah terkait dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Ya, pikiran, perasaan, dan perilaku. Kita tidak menyembuhkan yang lainnya. Pak, saya ambeien. Ya dioperasi saja, ke dokter saja. Nah, kita bisa bantunya adalah di bagaimana operasi tanpa bius, itu kita bisa bantu. Nah, di level 2 ini. Kemudian di level 2 ini nanti Bapak Ibu akan ada fasilitas, yaitu bisa mendapatkan rekomendasi untuk bisa buka praktek hipnoterapi. Tentunya dengan menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan saat Bapak Ibu ikut kelas di pelatihan. Kemudian ada kelas master hipnosis. Master hipnotis ini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu akan diperkenalkan dengan paling tidak 12 atau 13 terapan hipnosis yang di masyarakat sudah mulai dimanfaatkan. Ya, sudah mulai dimanfaatkan. Nah, di sini Bapak Ibu, ini nanti kalau diibaratkan dokter gitu ya, Bapak Ibu nanti akan menjadi spesialis apa? Bapak Ibu akan fokus di terapi apa? Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, nanti passion ini akan benar-benar ketemu di sini. Saya sendiri Bapak Ibu diundang di apa namanya, di Polda, di Polres, sering sekali diundang di rumah sakit untuk dengan dokter-dokter bagaimana operasi tanpa bius, sering sekali diundang di Ikatan Bidan Indonesia untuk bagaimana melahirkan tanpa sakit, juga sering sekali. Tapi pada saat saya ditanya, Pak Vivi, pada saat diundang di forum-forum itu gimana Pak? Kesannya dibanding dengan mengajar dengan materi-materi yang lain.
Saya bilang biasa saja. Tapi kalau saya diminta mengajar hypnoparenting, itu saya sangat bergairah sekali, Bapak Ibu. Saya sangat bergairah sekali sehingga ya itulah ternyata passion itu di sana. Nah, harapan kami Bapak Ibu di kelas master hipnotis ini nanti Bapak Ibu, kita inginnya misalkan ya medical hypnosis itu diajarkan oleh teman-teman trainer yang background-nya adalah dokter misalnya. Forensik hipnosis, pengajarnya adalah teman-teman dengan pendidikan formalnya adalah hukum misalnya. Itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih maksimal materinya. Nah, di situ Bapak Ibu. Nah, kita arahkan teman-teman akan fokus ke terapan-terapan hipnosis ini. Kemudian ada training of trainer, yaitu kelas puncak kita, yaitu certified instructor. Bapak Ibu akan disiapkan menjadi instruktur hipnosis dengan lisensi dari organisasi Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia ataupun dari lisensi dari Indonesian Hypnosis Center itu sendiri. Sebelumnya Bapak Ibu, supaya saya lebih kenal dekat lagi dengan Bapak Ibu, mohon bisa di chat ya. Yang sudah ikut kelas sampai advance hipnoterapi atau level 2, mohon bisa di chat Bapak Ibu, diketik L2 gitu. Supaya saya bisa melihat ya, L2 gitu ya. Oke, yang sudah ikut L2 supaya saya bisa lihat ada Pak Immanuel, Pak Pandu, Pak Fajar, Pak Rizky. Silakan yang lain supaya saya bisa melihat. Oke, Rizky Martuana Sution, Pak Dedi Kutubun, Pak Angga. Yang lain? Lila Harun, Anis, oh banyak juga ya yang sudah ya. Oh ada Bu Dokter Mutia, Dokter Mut. Selamat datang Bu Dokter. Ada Bu Ida Sumiati, ada Pak Idham, Pak Parsun Kendari, Pak Sigit. Lah ini kalau Pak Sigit ini dah pasiennya udah banyak banget ini. Pak Sigit di Nganjuk Pak Sigit ya. Pak Nyoman Swastika ini di NTT ya, Atambua ya. Pak Made Pariade, Frans Bilianto. Pak Frans ini di Makassar ya. Pak Bekti, oh Mas Bekti nih ya. Pak Fajar ini masih hangat, minggu kemarin dia ikut kelas, beliau ya Pak. Pak Aziun, oh Pak Sigit Tulungagung ya, maaf Pak. Pak Bimo Jogja, saya lagi di Jogja nih Pak Bimo. Seminggu ini full saya di Jogja. Silakan kalau mau merapat di Hotel Ibis Style, boleh kita ngobrol-ngobrol. Oke, ada lagi yang level 2? Supaya saya bisa... Oke. Kemudian ada Bu Yeni. Ini Bu Yeni, Bu Dokter ya? Nunung Harahap, Pak Hari Kurniawan. Oke, ada lagi? Oke, sekarang yang sudah ikut level 3, Pak, Master Hipnotis. Silakan diketik L3. Yang sudah mengikuti kelas level 3. Wih, banyak juga ini. Ada Pak Andri Hardianto, lah ini masih hangat ini. Baru kemarin Pak ya kita jumpa kelas Master Hipnosis. Pak Francis Kristiawan kemarin juga masih hangat ini. Pak Doni, terima kasih Pak Doni. Anggi Mahesa, ini Bu Anggi ya. Kemudian Pak Agus Wanto. Oh, baik Bu. Pak Agus Wanto, Pak Frans, Pak Parsun, Pak Deti Kudubun. Weh, ada Pak Kepala BMKG, Pak Nuga. Assalamualaikum Pak. Bu Yeni, Bu Dokter, terima kasih. Level 3. Ini Mas Sutik, Jawa Timur ya? Sutikto ya? Iya Pak, betul Pak. Oke, terima kasih Pak Sutikto. Pak Hari Kurniawan, ini masih hangat. Kemarin Pak ya, kita belajar di Jakarta. Mas Angga dari Lombok. Pak Aziun, Pak Aziun ini dari Pekanbaru Pak Aziun ya? Ya, Mas Pekanbaru. Terima kasih Pak. Kemudian ada Pak Idham
Pak Idham ini Banten, Pak ya? Kuningan nih kalau salah ya. Kuningan, Pak. Nurhan. Oke, baik. Pak Nurhan, terima kasih Pak Nurhan. Masih kemarin masih hangat. Siap. Bekti. Baik. Banyak juga nih teman-teman yang level 3 udah join ini. Kemudian yang level instruktur. Nah, ini saya ingin lihat nih yang sudah ikut instruktur. Bisa diketik, Pak. Oke, Pak Doni, Pak Agus Wanto, Pak Arif, terima kasih Pak Arif hadir dari Jakarta, Pak Sugiarto dari Purwokerto, Pak Imron Bekasi, Mas Angga Lombok. Saya hafal kalau yang teman-teman sudah ikut level 3, level 4. Pak Pandu, terima kasih Pak Pandu, Mas Bekti. Gus Hadi, terima kasih kemarin sudah buat kelas di Pontianak dengan Pak Dr. Asep. Waduh, ada Pak Dewa. Selamat malam Pak Dewa, Om Swastiastu. Oh, ada Bang John juga. Oke, terima kasih. Ada lagi yang sudah instruktur? Oh, ada Mbak Nino. Hehe, mantap Mbak Nino. Kalau ini sudah senior kita nih Mbak Nino ini. Oke. Terima kasih Bapak sekalian. Nah, di sini Bapak Ibu, di TOT ini Bapak Ibu setelah ikut kelas TOT, itu nanti teman-teman akan ada yang ingin mengajar di IHC atau ada yang ingin mandiri. Gitu ya. Nah ini kita izinkan Bapak Ibu. Setelah ikut kelas TOT itu, Bapak Ibu nanti akan dapat 2 lisensi. Dan masing-masing lisensi ini punya menentukan syarat gitu ya. Secara otomatis setelah ikut kelas TOT, Bapak Ibu akan menjadi lisensi organisasi. Instruktur dengan lisensi dari Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Dengan bekal itu, Bapak Ibu diizinkan buka lembaga pelatihan hipnosis, buka lembaga kursus pelatihan hipnosis. Nah, harapannya organisasi ini Bapak Ibu akan banyak muncul lembaga-lembaga pelatihan di masyarakat yang legal. Karena kita komitmen Bapak Ibu organisasi ya, PKHI komitmen akan menjaga hak-hak masyarakat pengguna jasa hipnosis. Jadi kalau Bapak masyarakat ingin belajar hipnosis, ya di lembaga pelatihan yang legal, bukan lembaga pelatihan yang nggak jelas. Nah, di sini lembaga pelatihan yang legal itu adalah ya tadi itu LKP dari lingkup Kemendikbud atau LPK dari lingkup Kemenaker. Nah, itu kalau teman-teman yang memiliki lisensi dari organisasi. Tapi ada banyak juga teman-teman trainer ya setelah ikut kelas sampai trainer, mereka ini ingin, Pak, saya ini kan masih jadi PNS, Pak. Pak, saya ini masih kerja, Pak. Pak, saya ini masih masih banyak aktivitas, Pak. Sehingga saya belum mungkin, Pak, kalau saya bikin lembaga pelatihan sendiri. Saya mau jadi trainernya IHC saja ya, Pak. Nah, itu kita izinkan. Itu namanya adalah trainer lisensi IHC. Nah, itu ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi trainer lisensi IHC. Yang pertama, trainer tersebut sudah harus memiliki surat terdaftar sebagai praktek hipnoterapi atau STPT. Sudah memiliki STPT. Karena nggak mungkin Bapak Ibu ngajarkan di kelas hipnosis, apalagi ngajar di kelas hipnoterapi, ternyata trainernya belum punya izin praktek. Itu nanti ditertawain oleh pesertanya. Lah, Bapak sendiri praktek aja nggak legal kan itu. Yang kedua, teman-teman lisensi IHC ini juga sudah memiliki sertifikasi internasional. Dan ini tuntutan masyarakat, Bapak Ibu. Banyak sekali peserta pelatihan IHC ini yang inginnya diajari oleh teman-teman trainer yang sudah berlisensi
internasional. Hanya kita kerjasamakan dengan organisasi International Association of Counselor and Trainer IHC ini sudah benar-benar menguasai hipnosis secara sertifikasi secara skala internasional. Kemudian yang terakhir syaratnya untuk bisa menjadi lisensi IHC, trainer tersebut sudah memiliki SIM ngajar dari negara, yaitu SIM ngajar dari negara. Dalam ini adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini paling tidak sudah memiliki sertifikasi kompetensi instruktur pelatihan, Bapak Ibu. Itu ya, Bapak ya. Kemudian ini kurikulum kita. Ini kemudian juga Bapak Ibu, IHC juga bekerja sama tadi yang saya sebut ya. Jadi teman-teman yang sudah lulus level 2, yang sudah mengikuti kelas level 2, teman-teman boleh, Bapak Ibu boleh diizinkan mengikuti sertifikasi internasional hipnoterapis, yaitu dengan IACT ini. Ini sejak tahun 2019, Bapak Ibu, IHC bekerja sama dengan IACT ini untuk alumni-alumni yang sudah level 2 diizinkan konversi. Tidak perlu ikut kelas IACT yang harganya puluhan juta itu, tapi cukup ikut kelas konversinya. Dan Bapak Ibu akan tersertifikasi secara internasional. Dan ini menjawab kebutuhan masyarakat, Bapak Ibu. Saya, Bapak Ibu, sekitar 3,5 atau 4 tahun yang lalu, saya MOU, Bapak Ibu, dengan beberapa hotel di Bali. Nah, di Bali ini sebelum COVID tentunya Bapak Ibu, di Bali hotel-hotel ini bikin program atau paket liburan, Pak, untuk bule-bule. Paket liburannya itu pagi bule-bulenya diajak jalan-jalan, diajak tur, gitu ya. Kemudian sore maghrib masuk hotel lagi. Nah, karena pagi jalan-jalan sudah capek, dipijit spa. Kemudian mereka juga ditawari apa? Yang laki ditawari stop smoking, berhenti merokok. Yang perempuan ditawari hypnoslimming, langsing. Nah, itu Bapak Ibu, saat itu kita diberikan harga gitu ya, 8 juta, Pak. Untuk 3 sesi. Ya, untuk 3 sesi melayani tamu-tamu ini. Yaitu hypnoslimming, dua sesi maksud saya, hypnoslimming dan manajemen stresnya ya, stress release, dan kemudian kalau yang laki tadi stop smoking dan stress release tadi. Kita dihargai 8 juta. Nah, bule-bule ini Bapak Ibu maunya dilayani oleh hipnoterapis yang sudah tersertifikasi internasional. Ini keperluannya, makanya kita kerjasamakan dengan organisasi hipnosis internasional. Dan nama Indonesian Hypnosis Center, kalau Bapak Ibu buka websitenya, sudah muncul juga di sana. Jadi lembaga kita juga sudah diakui di cerita tentang kita ini setelah ikut pelatihan itu akan tergabung di Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Nah, Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia itu Bapak Ibu, kita ini organisasi profesi. Ya, PKHI itu bukan ormas, PKHI bukan orpol, organisasi politik, ya, juga bukan organisasi sosial. Meskipun di lapangan praktek kita sosial juga banyak, tapi kita bukan organisasi sosial. Kita adalah organisasi profesi. Bicara organisasi, Bapak Ibu, di Indonesia untuk kita berkumpul ya, itu ada aturannya, Pak. Nah, yang menyatakan kumpulan kita ini legal, kumpulan ini kita liar dan sebagainya, ini yang menandakannya adalah kita harus punya SK Kementerian Hukum dan HAM.
Dan alhamdulillah organisasi kita ini sudah memiliki SK Kumham sejak tahun 2014. Sebenarnya kalau dihitung tahun gitu Bapak Ibu ya, harusnya kita ini sudah sejak tahun 2011, Pak. Ya, sejak tahun 2011. Kenapa? Karena saat itu kita mengajukan ke Kumham ternyata nama organisasi kita dulu sebelum PKHI itu namanya IHC, Pak. Indonesian Hypnosis Community. Jadi lembaga pelatihannya itu adalah Indonesian Hypnosis Center, organisasinya Indonesian Hypnosis Community. Tapi pada saat kita ajukan ke Kementerian Hukum dan HAM, nggak boleh pakai nama Inggris. Sehingga kita ganti namanya menjadi Indonesia, yaitu Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia, yaitu sejak tahun 2014. Dan alhamdulillah kita sudah selama 7 tahun ini banyak sekali hasil kerja keras semua pengurus organisasi, dan alhamdulillah hari ini kita merasakan semua hasil-hasil perjuangan teman-teman itu. Yang pertama, Bapak Ibu, organisasi kita, Bapak Ibu, sudah terdaftar di organisasi kita ini, maksud saya profesi hipnosis ini, pemerintah sudah mengakui, Bapak. Dan ini ada namanya klasifikasi baku jabatan Indonesia, KBJI. Di KBJI ini sejak tahun 2014, profesi hipnotis itu diakui. Jadi profesi kita itu disebut sebagai ahli hipnotis. Jadi kalau Bapak Ibu, karena yang sudah terdaftar di KBJI, ya kalau Bapak Ibu mau urus KTP, kolom pekerjaannya Bapak Ibu tulisi ahli hipnotis pekerjaannya gitu. Itu boleh Pak, karena sudah muncul di sini. Kira-kira ada yang berani nggak ini menulis di kolom pekerjaannya ditulis ahli hipnotis ya. Paling Pak Igit aja yang berani, sama Mbak Nino ini. Ya. Jadi sejak di KBJI ini sudah muncul, Pak. Kemudian Bapak Ibu, logo organisasi kita ini juga terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi untuk teman-teman alumni IHC, Bapak Ibu, yang ingin menggunakan logo-logo organisasi, tolong pamit kepada pengurus-pengurus di tingkat kota, kabupaten, maupun tingkat provinsi, bahkan di pusat. Apalagi itu terkait Bapak Ibu membuat aktivitas kegiatan, ya, dan itu menuliskan logo-logo PKHI ini, mohon bisa disampaikan kepada pengurus di wilayah masing-masing. Sehingga nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan di masyarakat, pengurusnya tahu bahwa di kota itu sedang berlangsung acara yang penanggung jawabnya adalah PKHI ini. Ini penting sekali Bapak Ibu. Mudah-mudahan teman-teman pengurus organisasi yang malam ini hadir juga ikut memahami itu. Kemudian Bapak Ibu, organisasi kita ini sudah menjadi mitra Kementerian Kesehatan untuk organisasi yang berwenang memberikan rekomendasi untuk Bapak Ibu bisa buka praktek hipnoterapi. Ya, jadi Bapak Ibu, organisasi kita diberikan kewenangan untuk memberikan rekom Anda layak bisa buka praktek. Dan itu tinggal dibawa ke Dinas Kesehatan, dan Dinas Kesehatan akan memberikan izinnya. Dan ini tentunya mendapatkan rekomendasinya dari kepengurusan provinsi di tingkat domisili Bapak Ibu. Jadi nanti silakan menghubungi DPW, kalau di kita namanya Dewan Pengurus Wilayah Provinsi masing-masing domisili Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah sudah layak dan siap buka praktek.
Karena Bapak Ibu nanti untuk mendapatkan rekomendasi ini Bapak Ibu harus ada tugas, menyelesaikan tugas maksudnya. Ini kalau yang umum tugasnya adalah menyetor video praktek state hipnosis, hipnosis hiburan, 5 video. Kemudian mengirim 5 video praktek hipnoterapi. Dan itu sampaikan kepada tempat belajar Bapak Ibu, kalau di IAC ya di IAC, dan nanti IAC akan menginfokan kepada pengurus wilayah bahwa di wilayah itu ada anggotanya yang akan buka praktek dan DPW-nya yang akan memberikan rekomendasi nanti. Gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya bicara tentang perkembangan organisasi kita Bapak Ibu. Ya. Organisasi kita sudah memiliki yang namanya standar kompetensi kerja, Bapak Ibu. Nah, standar kerja ini langsung yang mengeluarkan adalah Kementerian Tenaga Kerja, Pak, dari Dirjen Tenaga Kerja. Jadi Bapak Ibu, sejak tahun 2020, tepatnya kalau tidak salah November, nanti saya cek lagi. Di Indonesia, jika ada lembaga pelatihan kerja, LPK, yang membuat pelatihan tapi tidak dengan standar hipnosis yang kita miliki ini, mereka nggak boleh. Ya, mereka nggak boleh karena standarnya ini sudah ada. Apalagi yang nggak punya lembaga pelatihan, malah lebih liar lagi. Jadi di sini Bapak Ibu, mohon sebagai alumni IHC, juga teman-teman yang kebetulan juga hadir sebagai pengurus, ini sama-sama kita pahami gitu ya. Bahwa sekarang aturannya sudah ada dan ini bisa berdampak hukum jika itu tetap terus dilakukan. Karena apalagi yang menyangkut profesi, membuat pelatihan-pelatihan yang itu sudah mengarah kepada profesi hipnosis. Nah, ini sudah sangat tegas aturannya, undang-undangnya juga sudah ada, baik Sisdiknas dan sebagainya ada semuanya. Jadi standar ini yang kita pakai kalau dari lingkup Kemenaker. Kemudian Bapak Ibu, kalau dari lingkup Kemendikbud, ya, Kementerian Pendidikan, alhamdulillah hari Rabu kemarin ini sudah final, Pak. Jadi di Indonesia Kementerian Pendidikan sudah mengakui, Bapak Ibu, ada profesi baru ya dengan standar yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan, yaitu hipnoterapi. Dan alhamdulillah saya menjadi salah satu tim penyusun standar kompetensi lulusan dan juga sebagai penyusun kurikulum hipnosis hipnoterapi. Nah, karena saya menjadi penyusunnya, otomatis ya materi-materi yang kita miliki itu yang kita jadikan acuan. Dan alhamdulillah kurikulum maupun standar kompetensi ini sudah selesai Bapak Ibu, sudah difinalkan. Dan nama organisasi kita muncul di sana sebagai tim penyusunnya. Ini merupakan sebuah kebanggaan Bapak Ibu, dan setelah sekian puluh tahun kita khususnya di lingkup Kementerian Pendidikan kita sudah diakui. Di puncaknya di sini Bapak Ibu, organisasi kita juga sudah punya namanya lembaga sertifikasi lembaga sertifikasi profesi. Nah, profesi Bapak Ibu itu akan diuji, kompeten nggak Anda di bidang hipnosis. Jadi setelah Bapak Ibu belajar di lembaga pelatihan dengan mendapatkan sertifikat yang sah tadi, jika Bapak Ibu ingin diakui, dan ini sifatnya secara Asia Tenggara, Bapak Ibu harus ikut uji kompetensi. Karena sertifikasi BNSP ini
berlaku juga se-Asia Tenggara. Karena banyak sekali teman-teman kita yang juga sering misalkan jalan-jalan ke luar negeri, ternyata di luar negeri ada orang ingin diminta diterapi gitu misalkan, tahu-tahu ketangkep karena nggak ada izinnya, ini bisa dijadikan sebagai SIM-nya Anda kompeten di bidang hipnotis. Sekali lagi ya, kompeten di bidang profesinya, bukan izin prakteknya. Nah, ini harapan kita semua, Bapak Ibu semua bisa mengikuti uji kompetensi ini. Dan untuk teman-teman yang sudah sampai level master dan instruktur, ya, untuk master dan instruktur, ini kemarin kita sudah komunikasikan dengan Ketua LSP Kompeten Hipnotis Indonesia, mengingat pandemi dan sebagainya ini nanti Bapak Ibu kita akan bantu gitu ya, kita akan bantu khususnya yang sudah punya sudah level 3 dan 4 ya, yang sudah ikut kelas level 3 dan 4, Bapak Ibu akan kita permudah uji kompetensinya, tidak perlu tatap muka, tapi cukup diuji portofolionya. Bapak Ibu bisa melampirkan foto-foto prakteknya, Bapak Ibu bisa melampirkan surat terdaftar prakteknya, Bapak Ibu bisa fotokan tempat praktek Bapak Ibu, lampirkan sertifikat-sertifikat pelatihan yang sudah diikuti, itu akan kita bantu Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan sertifikasi kompetensi ini. Dan ini ada 2, sertifikasi kompetensi juru hipnotis dan sertifikasi kompetensi hipnoterapis. Dan ini langsung yang mengeluarkan adalah negara, Pak. Dan sertifikat kita langsung berlogo Garuda yang menyatakan bahwa Bapak Ibu kompeten di bidang hipnosis dan hipnoterapis. Saran saya manfaatkan Bapak Ibu karena ini hanya portofolio Bapak Ibu, nggak perlu tatap muka Bapak Ibu, pasti biayanya jauh lebih hemat, bisa turun sampai 50% itu Bapak. Ya kemarin kita biasanya membuat uji kompetensi, itu kemarin Mas Dilan berapa kita Mas Dilan ya? Mas Dilan atau Mas Ivan? Lupa saya kemarin yang juru hipnotis dan hipnoterapis, kemarin teman-teman dikenakan biaya berapa itu ya? Bentar Pak, baca. Kalau enggak salah 3,5 ya. Satu kompetensi 3.500.000. Kalau 2 kan 7 juta. Tapi besok kemarin saya otak-atik sama ketua LSP-nya, kita mungkin mentok hanya 2 juta saja Pak. Bapak Ibu sudah bisa memiliki sertifikasi kompetensi. Tapi dengan catatan tadi itu, portofolionya benar-benar Bapak Ibu sudah praktek, gitu ya. Jangan sampai bukti-bukti yang Bapak Ibu miliki tidak sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Dan itu nanti akan diuji betul bukti-buktinya. Alat-alat bukti menyatakan bahwa Bapak Ibu kompeten. Ini kabar gembira sebenarnya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mengikuti atau memiliki sertifikasi kompetensi juru hipnotis dan hipnoterapis. Nah, malam ini Bapak Ibu, ya, malam ini karena saya lihat tadi yang banyak adalah teman-teman yang sudah ikut level master hipnotis, yang sudah banyak ikut di kelas trainer ya. Ini saran saya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin menekuni hipnosis ini dengan maksimal gitu ya, dengan benar-benar menjadikan ini sebagai profesi ya, entah itu nanti saat masa-masa pensiun kayak dan sebagainya, atau sekarang bahkan sudah betul-betul sudah menekuni, saran saya Bapak Ibu memiliki yang namanya SIM ngajar Pak, yaitu memiliki sertifikasi kompetensi di bidang instruktur. Karena hari ini Bapak Ibu, untuk mengajar di tempat-tempat umum, itu ada aturannya. Bapak Ibu harus memiliki
sertifikasi kompetensi itu. Kalau itu kelas-kelas umum apalagi Bapak Ibu ya. Karena contoh ya, hari ini Bapak Ibu, ada trainer IHC yang memberikan materi di sebuah instansi. Hari ini kalau dihitung bulan hampir setahun ini Pak. Itu honornya nggak keluar karena instansi itu menerapkan pembicara, narasumber harus punya sertifikasi kompetensi sebagai seorang instruktur dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi meskipun Bapak Ibu sudah jago ngajar, gitu ya, atau Bapak Ibu mohon maaf nih, misalkan profesor di kampus yang sudah jago, benar di kampus, tapi pada saat Bapak Ibu ingin mengajar di tempat-tempat umum, Bapak Ibu harus punya SIM. Ya kalau saya sering menganalogkan begini Bapak Ibu, Rossi pembalap motor itu jago nyetir motor, jago balap motor. Dengan speed tinggi, jago Pak. Kalau di lab-nya dia. Tapi pada saat Rossi itu nyetir di jalan umum, nah itu bisa ditilang sama polisi kalau dia nggak punya SIM ngajar itu. Ya, nggak punya SIM yang berlaku untuk dia naik di kendaraan umum ini, di jalan umum ini. Jadi saran saya Bapak Ibu, untuk teman-teman yang memang ingin menekuni dunia hipnosis, hipnoterapi, dan tentunya nanti sampai puncak, silakan Bapak Ibu mengikuti kelas instruktur kompetensi ini, Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu tidak hanya hipnosis yang diakui ya, yang disertifikasi, yang diuji bahwa Anda layak menjadi seorang pembicara, Anda layak menjadi seorang instruktur, Anda layak menjadi seorang pelatih, itu bukan ngajar apa, tapi profesi kita ini yang diuji. Layak nggak Anda sebagai pengajar? Ngajarnya terserah, ngajar hipnotis iya, ngajar ruqyah iya, ngajar tinju iya, ngajar apapun. Yang diuji kompetensi adalah ngajarnya, bukan ilmu yang akan diajarkan. Jadi yang kita buat ini sekaligus. Karena kalau teman-teman mau ingin nekuni dunia hipnosis, ya sekaligus dapat dua nanti. Ngajar hipnosis juga dapat, atau sekarang yang sedang Bapak Ibu tekuni apa. Ini khususnya untuk teman-teman yang juga bermain dengan di dunia pemberdayaan diri, ya di dunia pemberdayaan diri, motivasi dan sebagainya, yang suka diundang di kantor-kantor, di lembaga-lembaga, atau bahkan membuat pelatihan-pelatihan sendiri, saran saya harus punya SIM ini. Dan kebetulan, bukan kebetulan Bapak Ibu ya, mohon maaf, hari Jumat, Sabtu, Minggu besok, itu kita akan adakan sertifikasi kompetensi, uji kompetensi ini di Jogja. Jadi hari ini Bapak Ibu, saya mulai hari ini dari tadi pagi, ini tanggal 4, 5, 6, itu ada uji kompetensi dari profesi lain. Ini teman-teman pelatihnya, instrukturnya, kalau Bapak Ibu pernah dengar penyehat akhir zaman, pengobatan akhir zaman, PAS itu. Ini malam ini, mulai hari ini tadi sampai hari Rabu, itu 21 orang itu mengikuti uji kompetensi. Dan kebetulan kita pelaksananya juga, uji kompetensi. Kita sebagai tempat uji kompetensinya. Kemudian nanti Jumat, Sabtu, Minggu ini kita peruntukkan bagi teman-teman yang alumni IHC dan keluarga besar IHC dan keluarga-keluarganya IHC. Gitu ya. Sebenarnya umum gitu ya. Jadi di Jumat, Sabtu, Minggu ya, itu tanggal 8, 9, 10 di Jogja di Hotel Ibis Style Malioboro. Jika Bapak Ibu berkenan, silakan mendaftar. Dan untuk memastikan Bapak Ibu menjadi pembicara di depan umum, menjadi instruktur di depan umum yang benar-benar kompeten dan negara mengakui Bapak Ibu benar sebagai instruktur yang kompeten. Ini Bapak Ibu, dan malam ini jika berkenan tadi saya intip sekilas ada
ada Pak Arsani tadi ya. Betul Mas Ilan ya? Ada Pak Arsani. Ya ada Pak, ada masuk. Ya. Ini nanti saya minta Pak Arsani untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata Pak ya. Pak Arsani ini alumni kita Bapak Ibu. Yang kebetulan juga beliau adalah master asesor. Kalau saya masih asesor, tapi kalau Pak Arsani ini sudah master asesor, jadi master pengujinya para asesor gitu ya. Dan beliau yang akan menemani kita, membantu kita untuk menyiapkan Bapak Ibu menghadapi uji kompetensi. Jadi 2 hari ya, Jumat, Sabtu itu Bapak Ibu diajari bagaimana memastikan Bapak Ibu kompeten. Karena hari Minggunya Bapak Ibu akan diuji. Ibaratnya Bapak Ibu ini artisnya gitu ya. Bapak ini artisnya. Yang nanti hari Minggu show itu akan tampil sempurna. Nah, 2 hari saya dan Pak Arsani dan tim IHC akan mengawal Bapak Ibu untuk menyiapkan itu. Ya, untuk menyiapkan Bapak Ibu sempurna mengikuti uji kompetensi. Dan uji kompetensi ini Bapak Ibu nggak harus sudah instruktur. Mau level 1, mau level 2, mau sudah level 3 boleh. Kalau tidak salah Pak Sigit juga sudah ikut ya? Sudah ikut uji kompetensi Pak Sigit ya? Sudah. Wah, luar biasa ini. Ya. Beliau hipnoterapis, meskipun belum instruktur di PKHI, tapi beliau sudah ikut uji kompetensi karena beliau juga ngajar terapan lain. Apa ngajarnya Pak Sigit? Ngajar akupresur ya kalau salah ya. Ya, karena ngajar akupresur, jadi dia punya SIM ngajar itu juga. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita berikan kepada dua kata-kata kepada Pak Master Asesor kita. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan, kita diskusi santai saja Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, langsung saja kalau ada pertanyaan diaktifkan. Silakan Bapak Ibu. Malam ini saya lihat juga ada nama-nama yang sudah daftar ini. Ya, ada Pak Nuga kalau nggak salah, ada Pak Imron, ada Bu Anggi. Siapa lagi nih Mas? Lupa saya yang sudah daftar. Ada Pak Pandu, Pak. Oh, Pak Pandu. Baik, terima kasih Pak Pandu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan terkait dengan IHC, termasuk dengan apa tadi, uji kompetensi dan sebagainya. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan supaya lebih jelas lagi. Kami persilakan. Kita diskusi saja Bapak Ibu, lebih silakan Pak. Ini saya banyak belum kenal ini. Yang pernah di level 3 saya sudah kenal semua nih, Pak Parsun, Pak Frans Pilianto. Kalau yang lain saya belum kenal. Mas Ervan di mana ini ya? Ervan ini di mana ya? Oh, ada Pak Arif. Pak Arif kemarin juga sudah daftar kalau nggak salah. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan. Kalau Mbak Nino ini angkatan pertama ini untuk uji kompetensi instruktur pelatihan ini. Bu Dr. Mut, saya lihat ada namanya. Join juga besok, Bu Dokter. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan apapun terkait tentang IHC dan lembaga pelatihannya serta rencana hari Jumat Sabtu besok itu ada uji kompetensi di Jogja. Jika ada pertanyaan terkait dengan hal-hal itu silakan disampaikan. Kalau nggak ada, kita minta Pak Arsani untuk memberikan Pak Nuga, Pak. Mau bertanya. Pak Nuga ya. Silakan Pak Nuga. Ya, Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya ikut besok tuh Master yang TOT. Nah, ya. Nanti diperkenankan karena kebetulan saya kan belum CI Master untuk yang di IAC-nya seperti itu. Mohon penjelasannya, terima kasih.
Putus Pak ya suaranya Pak. Ya. Suaranya di Pak, aktifkan Pak mic-nya Pak. Mic-nya diaktifkan Pak. Mas Dilan. Sudah Pak. Silakan Pak. Ya. Harus diizinkan host soalnya. Ya Pak. Ya Master, saya ulang, mohon penjelasan. Saya kan kebetulan besok cuma Sabtu Minggu kan ikut yang instruktur tatap muka. Tapi kan kebetulan saya sendiri kan belum certified instruktur untuk IHC Master. Nah, apakah itu diperkenankan begitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nuga. Bapak Ibu, Pak Nuga ini luar biasa sekali nih Bapak Ibu. Semua pelatihan-pelatihan IHC diikuti semua ini Bapak Ibu. Terima kasih Pak Nuga ya. Pak Nuga ini kalau lihat dari background profesinya gitu, beliau ini kepala BMKG Bapak Ibu. Kepala BMKG di provinsi. Tapi di tengah kesibukan beliau masih meluangkan waktunya untuk terus belajar, terus aktif, semangat belajar, terapan-terapan hipnosis. Jadi terkait dengan pertanyaan Pak Nuga, tadi sudah di awal juga saya sampaikan Pak ya. Jadi besok itu Pak Nuga, yang diuji itu bukan tentang hipnosisnya Pak Nuga. Bukan ngajar hipnosisnya yang diuji. Kalau ngajar hipnosisnya itu nanti adalah training of trainer hipnosis. Kalau besok ini adalah BIMTEK dan uji kompetensi kita sebagai instruktur. Kita sebagai trainer, kita sebagai pelatih. Melatih apa? Apapun. Melatih hipnosis boleh, melatih ngaji boleh, melatih karate boleh. Prinsipnya adalah yang melibatkan umum, Pak. Jadi misalkan nanti Pak Nuga diundang presentasi, diundang oleh sebuah panitia gitu, Pak ya. Itu kalau Pak Nuga nggak punya SIM itu bisa jadi masalah, Pak, kalau itu sampai ada yang melaporkan dan sebagainya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, kita tidak diuji sebagai hipnosisnya, tapi sebagai profesi instrukturnya ini, Pak. Profesi pengajarnya ini loh, Pak, yang ada juga pertanyaan, Pak, saya ini sudah dosen, Pak. Saya ini sudah ini, Pak. Iya, Bapak Ibu dosen di kampus Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mengajar di tempat-tempat umum, SIM-nya harus punya gitu, Pak. Nah, ini yang diuji ini adalah profesi kita sebagai pelatih atau instruktur. Itu Pak Nuga. Terima kasih Pak Nuga. Terima kasih Master. Oke. Apakah sertifikatnya ada di chat ya? Saya jawab di chat dulu nih. Recording in progress. Izin tanya Pak Arif ini ya. Apakah sertifikasi BNSP ini juga berlaku untuk pengajar secara online? Nah, besok ini Bapak Ibu, yang kita uji adalah instruktur tatap muka Pak Arif. Tapi ini karena ini sudah perkembangan COVID ini, ya mungkin juga nanti akan diberlakukan itu Pak. Karena ini kan kebijakan COVID ini tiap minggu berganti nih Pak Nuga ya. Kebijakan tentang COVID ini setiap lembaga pemerintahan ini kan terus update terus Pak. Ya mungkin juga seperti itu. Kita besok akan mendengarkan secara langsung itu Pak Arif di kelas akan berlaku nggak secara online. Dan ini lagi ada master asesor. Tapi kalau lihat unit kompetensinya yang akan diujikan besok itu adalah instruktur pelatihan tatap muka. Itu Pak Arif. Silakan yang lain Bapak Ibu. Silakan. Oke, Pak Imron, silakan Pak Imron. Terima kasih. Langsung saja tadi saya menyimak dari awal, terutama terkaitan dengan perizinan untuk hipnoterapi. Nah ini Master ternyata mulai 4 Agustus 2020 itu pemerintah tidak mengeluarkan
perizinan yang dengan stempel basah, melainkan semuanya melalui online. Nah, ini perizinan kemarin yang kami keluar, mohon maaf, mohon izin saya tunjukkan, ini berlogo Garuda. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Master, semuanya berlogo Garuda dan tidak stempel basah, melainkan langsung stempel elektronik gitu. Nah, ini kami sudah mendapatkan perizinan itu tidak STPT, tapi melainkan perizinan berusaha berbasis risiko gitu. Nah, ini kami sempat nanyakan, Pak, lah kok ini judulnya bukan STPT tapi melainkan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, kami tanya risikonya apa sih risiko gitu. Nah, ini risiko itu ada 3. Yang pertama risiko rendah, kemudian menengah rendah, kemudian risiko menengah dan risiko tinggi gitu. Lah risiko tinggi itu ternyata khusus untuk dokter. Nah, kemudian risiko menengah itu untuk klinik-klinik. Nah, ini untuk kami yang STPT ini diganti risiko rendah. Gitu. Ini nanti katanya kalau sudah tidak PPKM atau sudah tatap muka mungkin akan dirubah lagi. Nah, ini semuanya kami sudah tanyakan itu sesuai dengan sistem, semuanya menggunakan sistem online single submission sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Nah, kemudian tiap daerah juga mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2021. Nah, sementara STPT itu keluarnya seperti ini, Mas Ted. Nih, teman-teman semua barangkali yang akan mengurus perizinan gitu. Dari yang ke berikutnya lagi, saya mengajak kepada teman-teman semua, mari bersama-sama besok kita ketemu di Jogja tanggal 8, 9, dan 10. Dan karena ini saya merasa kesempatan yang langka. Gitu. Di samping sering ketemu sama Master APP, ya saya mengajak kepada rekan-rekan semua tadi guru kita Pak JM itu memberikan ilmu yang sangat berharga baik itu L1, L2 maupun sampai instruktur. Nah, karena ini kesempatan mendapatkan legalitas yang berstandar nasional bahkan diakui oleh internasional. Ini peserta yang ikut pada malam hari ini, sekali lagi saya mengajak semuanya saja tanpa kecuali. Saya lihat malam hari ini ada 77 partisipan, Master. Mangga selamat bertemu nanti di hari Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 8, 9, 10. Doa saya semua yang ikut di sini dalam keadaan sehat, segar, diberikan keberkahan semuanya. Amin. Sehingga kita bisa silaturahmi hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan selamat ketemu di Jogja. Terima kasih, Master. Itu saja. Baik. Terima kasih Pak Imron, ini luar biasa nih. Ini Pak Imron malah yang menyemangati teman-teman untuk ikut ini. Baik, Bapak Ibu, Pak Imron ini saya kenal beberapa waktu ini sangat dekat karena beliau kalau saya ke Jakarta ngawal saya ini. Sejak kemarin diundang ke Mendikbud di Karawang, beliau juga. Jadi Pak Imron ini, Bapak Ibu, beliau ini kepala sekolah yang sekaligus jadi kepalanya kepala sekolah, ketua K3S gitu ya, kepalanya kepala sekolah. Ini saja masih ingin mengikuti uji kompetensi sebagai pengajar, padahal kepalanya kepala sekolah. Baik Pak Imron, karena memang itu sebuah kebutuhan Bapak Ibu ya, sebuah kebutuhan yang harus terus kita penuhi karena untuk menambah menambah kualitas kita dalam memberikan pelayanan di masyarakat gitu ya. Oke, saya jawab yang pertama Pak Imron ya. Terkait STPT per hari ini itu tetap bunyinya STPT. Tapi di masing-masing pemerintah, ini kan ada namanya otonomi daerah Pak Imron ya. Ini masing-masing daerah itu punya macam-macam Pak.
Di Tangerang, Pak Imron, di Tangerang, contoh ya, di Tangerang. Bapak ini yang ada di tengah, yang teman-teman yang ada di domisili di Tangerang, itu cukup ngisi online, besok lusa sudah jadi, Pak. Nggak ada kunjungan, nggak ada macam-macam. Di Jakarta, itu tutup sekarang input datanya, karena selama COVID ini tidak melayani itu. Kemudian ada juga di kota-kota yang sangat sulit. Bandung itu mensyaratkan ruang tunggunya harus ada, pintunya harus jelas, masing-masing macam-macam. Nah, itu Bapak Ibu perlu pendekatan secara langsung kepada dinas kesehatannya. Tapi kalau kota-kota yang sudah siap secara online, ini sudah diberlakukan. Jadi Bekasi saya lihat sudah diberlakukan. Tapi secara umum masih menggunakan manual, Pak. Jadi yang mengeluarkan tetap dinas kesehatan, bentuknya nanti adalah surat terdaftar penyehat tradisional. Nah, itu ada yang online, tapi tetap bunyinya STPT. Ada yang online persis kayak Pak Imron ini. Ada yang masih manual, yang masih cap basah dan sebagainya. Ini Kementerian Kesehatan sendiri pun belum bisa menyamakan, menyesuaikan ini. Karena itu adalah kewenangan di kota atau wali kota atau bupati masing-masing, Pak Imron. Jadi kalau itu di Bekasi sudah diterjemahkan sebagai STPT, ya diterima saja, Pak. Itu sudah maksimal itu. Nah, ya memang itu kebijakan di tingkat kota kabupaten masing-masing. Itu Pak Imron ya. Terima kasih Pak Imron untuk ikut kebersamaannya hari Sabtu besok di Jogja, Pak Imron. Sampai jumpa Pak Imron. Siap. Kita ngopi-ngopi 3 hari Pak Imron di Jogja. Amin. Oke, yang lain silakan. Kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita minta waktu Pak Arsani untuk menyampaikan apa sih manfaat mengikuti uji kompetensi itu apa sih, khususnya uji kompetensi instruktur pelatihan ini, Pak Arsani. Silakan Pak Arsani. Saya perkenalkan Bapak Ibu, Pak Arsani ini alumni kita IAC, beliau juga Master Assessor di Indonesia. Master Assessor ini terbatas sekali Pak, sangat terbatas. Dan beliau adalah salah satunya. Tepuk tangan dulu buat Pak Arsani ini. Ini kebetulan Pak Arsani juga di Jogja sama kita. Karena mulai tadi pagi sampai hari Rabu besok juga akan menemani teman-teman dari PAS, pengobat Al-Kasau gitu ya, yang penyihat akhir zaman, semua instrukturnya diikutkan uji kompetensi instruktur PNSP. Silakan Pak Arsani. Baik, terima kasih Pak JMAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Saya Arsani. Di sini saya tidak banyak memberikan informasi, tapi intinya mengapa kita harus memiliki sertifikat kompetensi. Karena merujuk kepada 3 pilar, bahwa 3 pilar utama itu sertifikat itu untuk pengembangan SDM berbasis kompetensi, baik itu dari industri, kemudian dari lembaga dikat, kemudian dari lembaga sertifikasi yang merujuk kepada sertifikasi kompetensi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah lingkup kompetensi sendiri. Lingkup kompetensi itu dibagi 3 bagian. Yang pertama itu sertifikat terhadap kompetensi profesi itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi, baik itu personil maupun profesi, yang berlaku selama kita masih dinyatakan kompeten. Sedangkan sertifikasi kompeten itu hanya berlaku selama 3 tahun. Nah, itulah yang diakui oleh negara dan Asia Tenggara. Ada juga sertifikat atau lingkup kompetensi assessment yang memiliki sertifikat. Yang kedua adalah sertifikat untuk mendapat status profesi. Nah, sertifikat ini hanya memberikan status Bapak Ibu saja, tapi tidak diakui langsung oleh negara.
apalagi Asia Tenggara. Karena kenapa? Karena dilakukan oleh organisasi profesi dan biasa disebut juga sebagai sertifikat lisensi atau registrasi profesi sesuai dengan keahlian kita yang disertifikasikan. Itu. Kemudian yang ketiga adalah sertifikat pelatihan. Sertifikat pelatihan ini biasanya diberikan ketika kita lulus pelatihan. Banyak lembaga atau organisasi atau asosiasi atau perkumpulan yang melakukan itu, tapi sertifikat yang dikeluarkan hanya sebatas sertifikat pelatihan. Kenapa hanya sebatas sertifikat pelatihan? Karena dikeluarkan oleh lembaga pelatihan. Nah, lain halnya dengan sertifikat yang akan kita dapatkan nanti, karena beberapa dari kita saya lihat tadi yang hadir di Zoom ini master-master yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi instruktur. Nah, alhamdulillah terima kasih untuk para master yang sudah ikut. Di sertifikat kompetensi instruktur ini tadi ada pertanyaan, boleh tidak offline dan online? Ketika kita sebagai instruktur, intinya kita harus mendapat pengakuan dari negara, dapat pengakuan dari masyarakat, dapat pengakuan dari organisasi, dari industri, dan lain-lain. Oleh karena itu, ketika kita sudah memiliki sertifikat yang diakui oleh negara dan Asia Tenggara, secara langsung kita bisa melakukan online dan offline. Hanya bedanya ketika offline itu atau luring itu kita bertemu langsung, kemudian daring itu atau online itu kita tidak bertemu langsung. Nah, itu hanya bedanya saja. Tapi sertifikatnya tetap diakui oleh negara. Gitu. Kemudian ada pertanyaan, apa aja sih yang akan disertifikasi, apa aja sih keuntungan memiliki sertifikat kompetensi instruktur? Sesuai dengan unit-unit yang ada, bahwa di pra uji kompetensi ini nanti kita membuat atau menyusun bagaimana caranya kita bisa menentukan kebutuhan pelatihan individu, bagaimana kita caranya bisa menyusun program pelatihan, kemudian menyusun modul pelatihan kerja, mendesain media pembelajaran, kemudian merencanakan penyajian materi pelatihan, dan yang terakhir, yang penting lagi sebagai instruktur, yaitu bagaimana kita bisa melaksanakan pelatihan tatap muka atau face to face. Yang tadi disampaikan boleh luring dan boleh daring. Nah, itu aja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah Bapak Ibu memiliki kesempatan ini, memiliki sertifikat yang memang sudah disyaratkan oleh negara bahwa kita sebagai trainer, instruktur, atau bergerak di bidang pendidikan harus diakui oleh negara melalui sertifikat kompetensi instruktur. Ya, terima kasih. Saya serahkan lagi kepada Pak GM Apipi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arsani. Meskipun di tengah kesibukan beliau ngawal ini, di belakang kita lihat fotonya beliau itu. Ini hari ini kegiatan hari ini Bapak Ibu. Ini kegiatan hari ini kita laksanakan sampai hari Rabu, dan tetap jaga kesehatan Pak Arsani ya, cukup istirahat. Ya, baik Bapak Ibu, saya kembalikan ke Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan. Kalau ingin bertanya kami persilakan. Cukup Bapak Ibu? Sebentar Master, mohon izin. Oke, baik. Master, mohon berikan sedikit gambaran bagi teman-teman yang akan ikut besok hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sedikit saja schedule jam hari Jumat jam berapa sampai jam berapa, Sabtu sampai jam berapa materinya. Sedikit saja biar teman-teman itu bisa sedikit tahu dimulai hari Jumat jam berapa, pukul berapa,
kemudian check-in jam berapa, nginep di hotel jam berapa, sebagai gambaran saja. Insya Allah banyak teman-teman banyak yang mau daftar ini, Master, yang mau pada ikut. Baik, terima kasih Pak Imron ya. Untuk detail acaranya kami silakan Mas Hilan atau Mas Ivan untuk menyampaikan. Yang jelas acara kita mulai hari Jumat. Kita mulai jam 8 pagi atau paling telat jam 9 pagi kita mulai pembukaan, kemudian penjelasan terkait dengan KKNI, SKKNI dan sebagainya. Kemudian baru BIMTEK untuk menyiapkan Bapak Ibu siap diuji kompetensi. Termasuk ada materi-materi K3 dan kita siapkan nginep 2 malam, yaitu Jumat malam dan Sabtu malam. Kemudian hari Minggunya peserta akan diuji kompetensi dan setelah itu langsung pulang. Biasanya setelah duhur, gitu ya. Ini tergantung pengujinya. Nanti kalau pengujinya banyak bisa cepat selesai. Tapi paling tidak sore biasanya sudah selesai semuanya Pak Imron. Dan Bapak Ibu bisa kembali ke rumah masing-masing. Paling enggak ya asar itu sudah selesai semuanya. Itu gambarannya Pak Imron. Ya. Nanti akan kita dikirim di grup peserta Bapak Ibu ya detail rundown acaranya. Seperti itu kira-kira. Atau ada tambahan Mas Hilan atau Mas Ivan, silakan. Halo. Mangga Om Ipan. Iya. Pakai gambaran Om. Siap. Terima kasih. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kami dari LKV Indonesia Hypnosis Center, alhamdulillah hari ini telah berlangsung juga uji kompetensi instruktur tatap muka. Untuk sebagai gambaran yang selama ini kita laksanakan sudah beberapa kali, bahwasannya untuk kegiatan ini benar-benar nanti kita akan terbantu dengan alur yang telah BNSP buat. Hanya saja kita tinggal posisinya untuk fokus dalam hal ini, kami memfasilitasi Bapak Ibu untuk bisa nantinya lebih kepada kompetensi skill dari Bapak Ibu itu lebih kepada nilainya terukur gitu. Maksudnya apa? Kegiatan ini selama 3 hari, yang 1 harinya nanti materi, hari keduanya tugas-tugas, dan hari ketiganya ujian. Jadi semua itu telah kami siapkan. Jika tidak siap, Bapak Ibu kita siapkan juga. Nah, karena dengan hadirnya Bapak Ibu mengeluarkan waktu, tenaga, pastinya Bapak Ibu mengharapkan sesuatu yang nantinya sebagai kompetensi Bapak Ibu untuk juru hipnot, untuk instruktur tatap muka sebagai trainer ini pasti kita bantu. Itu yang pertama, pasti. Tapi dengan syarat Bapak Ibu hadir dan Bapak Ibu benar-benar siap untuk diuji dengan kapasitas masing-masing. Oke, karena Bapak Ibu, kami yakin Bapak Ibu sudah menjadi praktisi di luar sana, yang mana sifatnya sudah praktik, hanya saja ini sebagai portofolio, sebagai bentuk pengakuan agar Bapak Ibu lebih kepada kompetensi dinyatakan untuk layak untuk menjadi trainer di publik di luar gitu. Maksudnya trainer Bapak Ibu itu benar-benar pengakuannya lebih kuat yang telah terlegalisasi di pemerintah. Setelah itu Bapak Ibu sebagai gambarannya kita nginep di hotel yang nyaman, semuanya juga kita atur jarak dan prokes sesuai dengan aturan pemerintah. Setelah itu untuk tertibnya alhamdulillah kita buat nyaman, termasuk teman-teman yang sudah melaksanakannya. Alhamdulillah bapak-bapak yang sebelumnya juga kita pastikan mereka juga tepat waktu untuk istirahat dan lain sebagainya. Hanya saja namanya juga suatu hal yang
penasaran yang baru, maka itu Bapak Ibu diharapkan mencoba, karena kalau tidak mencoba, kesempatan ini sangat benar-benar luar biasa. Di hari Jumat, Sabtu, Minggu nanti dipersilahkan Bapak Ibu jika berminat, silahkan, masih ada waktu untuk mendaftar, karena kita juga menyediakan dessert untuk baju yang Bapak Ibu bisa pakai, dan itu sebagai bentuk Bapak Ibu tanda untuk siap menjadi instruktur yang kompeten. Barangkali itu saja. Kalau untuk Mas Ivan, ya, kan gimana, itu kan Ibu? di hotel. Iya, Itu kan di hotel. Jadi dari mana-mana perlu nggak ada surat keterangan rapid antigen seperti itu? Jangan-jangan nanti tiba-tiba ditagih dari hotelnya. siap. Kan sama kamu Alhamdulillah. vaksin siapa tahu gitu loh. Siap Ibu Dokter. Ya, alhamdulillah kita tetap dalam bentuk peduli lindungi. Ya, kalau untuk rapid test dalam luar kota, kita pastinya Bapak Ibu sebagai perjalanan pastinya sudah dari aturan pemerintah ada. Tapi kalau yang di dalam kota seperti Yogyakarta sendiri, Solo, atau yang sifatnya masih bisa melalui jalur darat, ya kita tetap dijaga dengan prokes, dengan tetap memakai hand sanitizer dan masker. Setelah itu kalau hotel alhamdulillah sudah terkendali, semuanya sudah insya Allah diizinkan normal. Hanya saja kita aktivitas kita jam malam dibatasi, jam 9 sudah selesai aktivitas dari pagi. Itu aja Bu. Oke Mas, makasih infonya. Sampai ketemu Ibu Mutiara yang sudah siap untuk hadir dan Insya Allah. sudah melakukan Saya upaya. Baik, Ya, Ibu baik, Anggi. silakan. Siapa? Ya, Ibu Anggi, silakan. Oh iya, malam Mas Ivan mau Ya. nanya, misalnya kalau saya mau nambah mau nambah nginepnya, misalnya tanggal 7 sama tanggal 10 itu bisa dibantu apa enggak ya? Boleh, Bu. Boleh ya? Nanti kita bantu untuk yang pingin satu kamar, karena kita menyediakan twin, boleh, atau mau diperpanjang juga boleh. Kenapa Mas Tik? Japri, nanti Mas Ivan, Japri aja ya, Boleh, Bu Bu Anggi. Anggi. Ya. Dan diharapkan Bapak Ibu yang ingin mendaftar kelas ini benar-benar bekerja sama dengan LSP dan BNSP, maka itu kita pada persyaratan yang sifatnya administrasi. Jadi kita butuh administrasi yang jauh hari kita imbau, yaitu salah satunya ijazah, sertifikat, pas foto, KTP, fotokopi, lain sebagainya yang nanti dimasukkan di grup. Ketika di grup akan diinfo, dan di situ kita konsultasi, koordinasi apa yang harus disiapi. Maka dari itu silahkan, lebih baik Bapak Ibu jika memang tepat waktunya bisa berminat hadir, boleh dihubungi marketing. Baik, terima kasih Mas Ivan. Pak Nuga itu Pak. Silakan, Pak Nuga ada pertanyaan, silakan. Biodatanya Mas Ivan. Oh siap Pak, biodata juga bagian dari administrasi seperti biasa. Okay. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kita sampaikan malam ini. Jika Bapak Ibu ada keinginan untuk bisa bersama-sama dengan teman-teman untuk mengupgrade diri, mengikrarkan diri kompeten di bidang instruktur, silakan mendaftar. Hubungi tim admin IHC, ada Mas Ilan dan teman-teman Mas Ivan dan sebagainya untuk segera bisa didaftar dan dipersiapkan segala sesuatunya, administrasi dan sebagainya. Dan sampai jumpa di hari Jumat, Sabtu, Minggu di Kota Yogyakarta. Pagi kita kerjakan tugas, malam kita nongkrong di Malioboro. Demikian Bapak Ibu. Kita ngopi-ngopi di Kopi Jos Malioboro. Sampai jumpa di Jogja. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu. Karena hari ini sehat sangat luar biasa kita butuhkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Selamat jumpa. berjumpa dan ketemu di Jogja Om Ivan.
Siap, Ya. Pak. Baik, Bu Dokter. Nanti kita saling bawa. Nanti kita saling bawa oleh-oleh nih, Mbak Anggi. Udah kemarin. Tanggal 7 udah merapat di hotel. Oh, siap, Pak. Iya, ntar jalan-jalan di Malioboro. Siap. Sama Kraton. Ya siap, Pak Nuga. Gudeg dulu. Nah, gudeg. Udah. Sampai ketemu Bapak Ibu. Pak Nuga kemarin ini. Pecel Pak Emron. Mantap. Ini nanti Pak Nuga per Mutiara, Pak. Luar biasa. Siap, mengikuti jejak beliau. Luar biasa semangatnya Pak Nuga sama Pak Imron ini. Siap. Siap. Sampai di Bekasi. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pastinya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu hadir, insya Allah lulus. Hanya saja perlu kehadiran. Kita akan kerjakan bersama-sama dan diwajibkan nyontek. Karena kita dengan dengan unit kerja yang sama, hipnosis, hipnoterapi. Jadi SKKN-nya semua sama, copy paste-nya sama. Beda dengan LSP yang lain yang perlu berbeda-beda. Makanya kita bersyukur untuk SKKN-nya kita itu 1 doang, SK3 kita juga 1 doang. Jadi pastinya kita dinyatakan kerjasama itu pasti lulus. Kalau itu sih. Bukan gitu, Mas Ivan. Tergantung hubungan baik dengan Mas Ivan lah gitu. Hubungan makin baik. Hubungan baik ya agak susah. Bener ini agak susah. Kalau hubungan baik ya gampang. Terima kasih banyak Pak Fauzan. Tahu aja. Orang dalam ya Pak ya. Iya. Oke Pak. Pak Fauzan menyambut kedatangan kita di PW Jogja, udah menyiapkan Merapi buat kita. Oke, izin live semua. Salam hormat dari Kabupaten Bima. Iya Pak. Ya, selamat malam Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ke Bima saya mampir Pak, insya Allah bulan ini. Akhir bulan insya Allah. Siap, kita live bareng-bareng ya Bapak Ibu. Bismillah. Jogja kota istimewa memanggil Bapak Ibu sekalian. Iya, yang rindu jalan-jalan, ayo kemari. Saya kota kenangan. Iya, kota kenangan. Tapi saya masih sendiri, jadi saya nggak ada kenangan, Pak. Saya. Jangan gitulah Mas Ivan. Oh, aku jadi satu. Karena sama Pak Fauzan itu. Udah Pak. Ayo, see you.